Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robin Fahmi di channel Politik. Nah, pemirsa di rumah, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat selalu dan dalam keadaan bahagia, penuh ceria. Nah, baru-baru ini, tepatnya kemarin kalau tidak salah, kita eh, dihebohkan dengan sikap kesatria atau sikap keikhlasan dari seorang capres yang dia rela datang ke kantor partai non parlemen. Artinya partai ini masih partai kecil lah ya, karena dia masih belum menembus parlemen dan partainya juga partai baru berdiri. Sama dia adalah Prabowo Subianto, salah satu capres yang sekarang elektabilitasnya paling tinggi, mengejar Ganjar. Bukan mengejar Ganjar, tapi sudah di atasnya Ganjar. Bahkan jaraknya itu sudah sekian persen. Semakin lama semakin jauh. Nah, bahkan Ganjar di media sosial semakin lama sepertinya semakin ketinggalan. Nah, dia partainya juga pemenang di DPR, punya kursi paling banyak nomor 3 kalau tidak salah ya, Partai Gerindra. Tapi dia rela datang ke kantor partai yang ya partai medsos ya. Saya berkali-kali bahwa mengatakan PSI itu partai media sosial yang sulit untuk tembus parlemen karena dia cuma jagonya di alam media sosial. Kalau di alam nyata dia tidak jago menurut saya. Dan selamanya dia bakalan menjadi partai medsos. Kira-kira mungkin eh, demikian hasil amatan saya ya. Nah, Prabowo ini rela datang ke kantor PSI. Padahal PSI ini kantor ya partai kecil lah. Bahkan elit elit PDIP mengatakan bahwa PSI ini dihuni oleh bocil-bocil, bocah ingusan katanya. Nah, dulu ya, jejak sejarahnya PSI ini pendukung Ganjar Pranowo yang paling getol. Sebelum Ganjar dideklarasikan oleh PDIP, PSI itu sudah deklarasi dukung Ganjar. Sudah kemana-mana keluar dukung Ganjar. Itu sebelum dideklarasikan oleh PDIP. Sehingga kemudian memunculkan respon dari PDIP bahwa PSI tidak punya etika katanya. Jadi tanpa izin kepada PDIP tiba-tiba mendeklarasikan Ganjar. Sehingga kemudian bahkan Grace Natali waktu itu sempat meminta maaf pada PDIP. Nah, dan ternyata Ganjar lah yang dideklarasikan. Padahal sebelumnya ada 2 nama yang dijagokan di PDIP, Ganjar ataupun Puan. Ganjar yang dideklarasikan. Setelah deklarasi, ternyata PSI diajukan. Justru yang disebut itu partai yang merapat, misalkan Hanura, Prindo, dan P3. Kita tahu bahwa Prindo dan PSI ini juga sama-sama partai baru, partai non parlemen. Tapi PSI sebagai orang yang pertama mendukung atau partai yang pertama dukung Ganjar tidak disebutkan. Saya tidak tahu apa alasannya. Apakah PDIP menganggap PSI ini terlalu kecil dan PSI terlalu banyak bacot misalkan, dihuni oleh orang-orang ingusan sehingga tidak butuh dukungan dari PSI. Ya, saya tidak tahu bagaimana para elit PDIP melihat PSI. Tapi yang jelas ketika dukungan itu diajukan terus kemudian ditinggalkan, bahkan tidak dianggap keberadaannya, maka wajar kemudian kalau PSI pindah haluan. Nah, kemarin ini Prabowo ketika datang ke kantor PSI, Grace Natali mengatakan bahwa PSI dan Prabowo punya banyak kesamaan. Nah, dan lagi yang bikin PSI sepertinya bakal dukung Prabowo, yaitu PSI tegak lurus dengan
apa yang diperintahkan oleh Pak Jokowi. Gus Natali mengatakan sepertinya Pak Jokowi semakin dekat dengan Prabowo. Lah, kok kayaknya PSI bakalan mendukung Prabowo di Pilpres yang akan datang. Ini apakah itu kode dari Pak Jokowi atau memang sudah instruksi dari Pak Jokowi? Kalau saya lihat Pak Jokowi ini sepertinya lebih ke Prabowo juga. Karena ya kayaknya Pak Jokowi ini tidak serak dengan PDIP ya. Tidak serak. Kurang apa lah ya. Tidak tahu lah. Sepertinya PDIP Pak Jokowi ini mulai tidak nyaman dengan PDIP. Apakah nanti ketidaknyamanan ini akan menjadikan Pak Jokowi pindah partai atau tetap di PDIP tapi cuma namanya saja PDIP tapi gerakannya di belakang untuk partai lain, saya tidak tahu. Tapi yang jelas rasa-rasanya Pak Jokowi ini lebih mendukung Pak Prabowo. Rasa-rasanya loh ya, rasa-rasanya. Pastinya ya hanya Pak Jokowi yang bisa menjelaskan kepada publik dia mendukung kepada siapa. Nah, kalau melihat sikap dari PSI yang semula dukung Ganjar Pranowo ini, saya melihatnya PDIP ini partai yang eksklusif ya, partai yang merasa paling besar, merasa jagoan. Padahal di balik itu karena sudah berkuasa 10 tahun, di bawah itu mulai risih dengan PDIP. Saya sering kali ketika ngobrol di warung kopi, bahkan ada salah satu teman saya, dia itu sampai rela kemana-mana. Setiap kali ngobrol, dia selalu bilang, saya tidak akan dukung capres yang dia didukung oleh PDIP. Itu berulang kali. Entah alasannya apa. Yang dia sampaikan selalu PDIP sudah cukup 10 tahun. PDIP bla bla bla. Yang jelas mungkin sudah jengah ya dengan 10 tahun PDIP ini sebagai penguasa. Kok rasa-rasanya lebih cerdas kalau PDIP itu sebagai oposisi saja ketika masanya SBY dulu, biar pandai menangis terus kemudian pandai berdemonstrasi. Rasa-rasanya lebih cocok jadi oposisi. Biasanya kelompok kiri itu selalu jadi oposisi. Walaupun PDIP itu partai nasionalis, tapi kan lebih condong kepada kiri karena ya tidak terlepas dari founding father keluarga Megawati itu kan keturunan dari Pak Soekarno. Soekarno itu ya kiri, katanya Bung Karno itu anak-anak saya itu harus kiri katanya. Jadi PDIP itu lebih kepada kiri dan kiri itu cenderung kepada posisi. Mungkin sudah waktunya PDIP itu jadi oposisi sekarang ini. Biarkan capres lainnya yang menang, asalkan jangan Anies juga ya. Bukan berarti saya tidak suka dengan Anies, tidak, tapi ada beberapa hal yang kemudian saya tidak bakalan mendukung Anies, dan juga tidak bakalan mendukung ya Ganjar Pranowo. Apakah saya mendukung Prabowo? Tidak, saya belum menentukan dukungan, itu yang jelas. Nah, masih soal Prabowo di PSI ini. Nah, ini ada hal lucu ya ketika pertemuan Prabowo dengan PSI, di mana kalau kita tahu Ade Armando itu sepertinya dia sangat disiplin mengkritik Prabowo. Disiplinnya kenapa? Dia konsisten, terus kemudian itu seperti lafal yang selalu diucapkan ya, istiqomah. Ade Armando ini sepertinya istiqomah mengkritik Prabowo. Tapi kemudian apa? Prabowo legowo, justru dia mengatakan kepada Ade Armando, saya suka dengan video-video kamu katanya.
Saya suka dengan video-video kamu. Kalau saya boleh kasih nilai 95 katanya. Wah, ini kan luar biasa. Bayangkan orang yang mengkritik setiap hari, mengkritik luar biasa di Armando itu. Ya dengan gayanya lah seperti itu di Cokro TV dan di mana-mana mengkritik Prabowo, lalu kemudian bertemu dengan orangnya, justru orangnya suka ketika dikritik. Ini kan luar biasa betapa luluh lantaknya hati seorang Ade Armando. Ini saya melihatnya kisah lagi-lagi soal Umar bin Khattab ya. Ketika Umar bin Khattab itu dulu betapa bencinya dengan Islam, betapa bencinya, bahkan mungkin saking bencinya dia itu pengen bunuh orang terus ya. Tapi suatu ketika karena terlalu benci, suatu ketika Umar bin Khattab mendengarkan lantunan ayat suci yang dibacakan oleh adiknya. Ketika lantunan ayat suci itu menyentuh hati, dan seketika Umar bin Khattab menangis, dan seketika itu pula Umar bin Khattab masuk Islam, menyatakan masuk Islam. Mungkin dari kisah itu Ade Armando menjadi tersentuh dan ya bertobat lah ya, bertobat dari mendukung Ganjar Pranowo kemudian mendukung Prabowo Subianto. Tapi entahlah, kita tinggal tunggu bagaimana sikap dari PSI, apakah masih terus mendukung Ganjar Pranowo walaupun diajukan, atau kan pindah haluan dengan mendukung Prabowo Subianto. Bagaimana menurut teman-teman? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.